lagi harusnya dia pakai JC juga. Random map draw kita bakal main di deng Flying Cloud langsung aja loh. Ini kalau Flying Cloud, kenapa? kalau Flying Cloud, Rafael bisa keluar. Tapi ini kita main di Broken Wall. Siapa Ben? Yang mahal di Broken Wall? Gak mau. Canda mulu. Bener-bener gitu. Yang mahal di Broken Wall. Yes. Assassin, semua assassin. Paku itu di Broken Wall sih juga broken sih. Iya, karena bisa kemana-mana ya. Ya walaupun dia ada tembok juga bisa ditembus-tembusin sih sama dia sih. Tapi ini lebih leluasa gak sih? Iya. Oke, masih Marcel, Uranus, Navi ada di arah first pick lagi ya, tidak berubah. It's time gak sih Pakuito? Mereka bisa ban. Aduh, mereka pakai hero juga tadi nggak ada yang terlalu meta sih. Jadi enak banget sih buat Navi buat di game ini. Beda dengan Onyx yang mereka udah pakai Hirara, udah pakai Cloud. Itu dua hero mahal sekarang. Iya, betul ya. Dan sekarang dengan masih banyaknya hero-hero power yang terbuka untuk di game kita yang kedua, Belerik nggak di-pick sama sekali bahkan tadi di 3 pick awal ya kan. Jadi memang sekali lagi ini emang pengen untuk ngambil satu hero yang meta, kemudian mereka istilahnya ngasih hero-hero tier A untuk perpaduan dan juga kombinasinya gitu loh. Dan itu emang adalah keputusan terbaik ketika kita berbicara soal global ban. Karena ketika global ban, semakin banyak hero meta yang kalian keluarkan di satu game, opsi kalian semakin tipis dan sangat mungkin gitu loh hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh lawan kalian. Diomongin sih, keluarkan Beleriknya di ban. Atlas sih berarti pilihan terakhir kalau untuk di ban. Dan sebenarnya dari kalian bisa ban Hirara juga sih. Opsinya 2 ya. Soalnya kan mereka udah pakai dan Hiraranya nanti bisa digunakan tuh bakal repot. Atau Pakuito. Nah ini ban Hirara ini. Lihat. Oh kayaknya lebih pilih Atlas sih. Soalnya biasanya ya orang kalau udah ngerasain enaknya satu hero dia nggak mau musuh pakai. Iya sih. Jadi kadang kalau mereka udah ngeliat. Tapi kan ada Yudora. Enggak, lu pilihannya banyak bos dari tadi. Atlas tadi, aku tadi bilang. Atlas. Iya, terus aku bilang tapi kalau kalau boleh pilih Atlas nih. Iya, oke. Berarti 2 romer tier S kita ya udah ditutup dan Navi juga masih bisa main barat. Oh, Yudoranya diambil dong. Iya. Maksud aku kenapa? Berarti mereka emang nggak pengen main Yudora. Karena kalau mereka pengen main Yudora kan harusnya mereka ambil duluan kan. Karena mereka untuk baratnya dari Onyx Prime udah nggak bisa pakai. Jadi Navi sekarang bisa ambil di pick yang kedua atau di pick yang ketiga aja. Soalnya sih apakah Yudoranya akan langsung aja digunakan kali ini atau emang itu yang dipengen sama Navi Junior? Biar pakai Yudora. Nah, iya betul. Permainan apa? Permainan Coklat? mental. Enggak? Oh, main coklat. Pasti Bakyak? Kan lagi 17-an kemarin. Lagi 17-an. Oh iya. Melisa dan Pakuito keluar. Waduh. Oh iya, kenapa ya? Kenapa Navi gak ngambil Melisa or Pakuito duluan di depan? Kayaknya mereka lebih pengen reaksi daripada counter gitu. Tapi Barat Matilda juga bagus mas. Ngeri. Barat Matilda juga bagus banget. Ini yang sempat kemarin dibahas sih ya, kayak Matilda ini akan selalu naik daun ketika ada hero-hero fighter inisiator yang bisa masuk tapi nggak bisa keluar gitu. Contoh, kayak dulu kita sempat ingat loh metanya MPL yang Araki lagi jago-jagonya lah. Itu kayak Alpha Matilda, Suzuki nama Idok dulu. Baksi juga bagus. Iya, Baksi juga. Iya, pokoknya hero-hero yang bisa nabrak tapi nggak bisa keluar. Itu Matilda bisa jadi opsi penyelamatnya lah. Dan Barat tuh sama kan. International kan biasanya flicker untuk langsung inisiasi ke depan. Dan just in case inisiasinya gagal, detonasi welcome-nya miss, meluncur. Iya sih, meluncur. Tapi ya dengan Esmeralda ini juga aduh kuat banget sih jujur dari Onyx Prime. Karena ini semua 3 hero meta. Coba di mana lagi bisa dapat Melisa, Pakuito, Esmeralda di satu game. Dan ya Pakuito ini udah langsung menjawab juga kan sebenarnya dia punya high mobility, dia juga tergolong tebel, tapi udah dipastikan akan di area jungle ya karena 3 flexible role-nya udah kebuka sebuah kan. Goldennya udah dari Melisa, Ashley udah dari Esmeralda. Tapi ban dulu Yudoranya karena nggak cuma nge-counter ke Hirara, Yudora pun bisa meng-counter hero-hero ngejer. Ya. Stand rises when I give the word. Khalid ditutup ya. Satu-satunya hero yang bisa ngimbangin mobilitasnya Matilda ya. Khalid, Marcel untuk saat ini.
Dan sekarang untuk opsi romer dari Onyx Prime ini masih banyak banget nih. Kayak mereka mau main yang hero badan juga cocok, mau main yang hero cepat juga cocok kayak enggak sih. Badan sih kayaknya opsi terbaik sih. Karena sekarang kalau kita ngomongin badan dengan adanya Esmeralda di sini kan mereka juga nggak perlu terlalu khawatir gitu. Karena Esmeralda sustain banget. Yang seru main support sih. Apa tuh Mbak? Main di apa? Florin kah? Angela. Florin, Angela juga masuk banget. Rafaela mid. Tengahnya romernya Carmilla. Oh, Waktu itu jungler. Carmilla boleh banget sih. Pokoknya hero-hero yang support aku bakal suka banget kalau jatuh ke tangan dari Onyx Prime ya, karena mereka bawain banyak kan dari arah fighternya tebal-tebal lah. Tapi tunggu dulu, masih ada satu band lagi yang bisa ditutup oleh Na'Vi setelah tadi kita melihat Portia ya tereliminasi, karena Portia juga tergolong cepat nih untuk ngejar lah mobilitas dari si Matildanya, jadi nggak perlu rebutan guiding win. Minotaur. You finish off what was left Tuh kan, undone. support Minotaur. Maksa terus loh Mbak. Bener loh, support loh. Iya bener. Team fight loh. Iya, kapan sih salah Nevin kalau dipikir-pikir ya. Dan Na'Vi juga bisa bawa Novaria di game ini. Pilihan menarik ya dengan adanya Novaria main di pok-pok ya kan. Nanti Hirare bakal mengeksekusi. Oke, Onyx Prime. Kira-kira apa jaminan mereka untuk menjawab permainan Hirara yang bakal dibawakan oleh Na'Vi Junior? Gila. Iya. Aduh. Gak usah kepanasan gitu dong. Nggak, gue pengen nebak satu hero terakhir. Maaf ya kalau gue pinter. Udah Carmilla ini udah gas. Carmilla. Iya. Carmilla sama Cecil gak sih sekarang, enak banget. Tinggal kabur. Kemarin combo bucin tuh kita lihat tuh. Terus apa dong? Kasih dong statement dong Mbak. Masa bener sekali udah Aku berarti masih di support. menganalisis. Aku masih lebih suka di support. Ya, anything yang support. Ya udah gas Digi. Sky is my domain. Oke. Haha. Kaja ya. Main di pick off. Tapi sih emang ini hero. Aku rasa teman-teman yang main dimanapun ya, di ranked, di level turnamen manapun udah tau lah seberapa mengganggunya Kaja ini. Divine Binding yang bisa narik banyak banget target, nggak bisa di purify. Kalau mau cabut pakai flicker juga timingnya harus tepat sebelum kayak buletannya itu tuh kelar. Nah, itu kalau misalkan lingkarannya udah keburu jadi, udah bagai katak dalam tempurung pastinya. So, kita akan masuk di game yang kedua. Kita akan saksikan apakah Onyx Prime akan mendapatkan match point atau Na'Vi Junior menyamakan kedudukan. Oke, dengan Purify di tangan dari Esmeralda, menghindari efek sisi yang mungkin nanti bisa sedikit mengganggu. Meskipun di sini lumayan minim ya sisi yang dibawakan, tapi let's see untuk hasil seperti apa. Oke, langsung aja kita menuju Land of Dawn, sang landa kuning yang sudah mendapatkan kemenangan pertamanya. Tentu harus menjaga konsistensi mereka. Ini kalau kita melihat dari flow-nya ya, di beberapa match sebelumnya yang menang di game yang pertama, apalagi hard game gitu istilahnya, game keduanya kalahnya rada cepet biasanya. Biasanya. Ini diajarin ngomong apa ya, klinik-klinik ya. Agak. Teori. Cuman Onyx Prime ya, aku ngerasanya ini bakal sangat bergantung dengan momentum banget sih. Entah momentum dari Kajanya ataupun dengan Valentina yang memang di sini punya opsi untuk mengadu beberapa ultimate ya. Tapi tetap Kajanya harus bisa main banget di dalam game ini. Ngelihat dengan emblem yang dibawakan juga jelas Cauldron Blessing, Melisanya ngambil emblem diskon, dan Onyxnya juga ngambil masuk jungle. Oke, langsung ngambil ke arah satu buah golem di sana untuk membuat pattern farming dari Na'Vi Junior sedikit terganggu dan first blood dari satu hit terakhir yang tersampaikan. Memang magic ya. Betul. Tadi hidup, sekarang langsung hilang. Sulap. Nah, cuma sekarang gangguan dari PDG masih belum berhenti. Inilah power dari Kaja juga. Tadi sempat bawain ke arah emblem tank juga ya. Kita lihat, jadi setidaknya dia juga ya nggak setipis itulah ya. Tapi sejauh ini Granger yang langsung menuju ke arah item ofensif dibandingkan dengan sepatu, berbeda dengan Melissa yang jelas buat early dia akan lumayan kebuli, jadi harus lebih defensif untuk dapetin defensive physical damage. Ya, harus lebih sabar nih ya dari Benz juga nih berhadapan sama seorang Kel.
dengan Granger-nya yang kita tahu betapa powernya untuk Granger di early karena kan dia typical utility ya, bukan yang ngandelin damage per second dari basic attack-nya dia. Dan Turtle kini sudah mulai hadir dari kedua belah sisi, akan merapatkan barisan mereka harusnya seperti sekarang. Rick J ya langsung jadi target pengejaran utama, tapi selamat dengan Purify di dalam tubuhnya. Yap. Dan area Turtle yang masih menjadi perebutan dari kedua belah sisi. Davian sih udah siap. Bisakah permainannya sama dengan Rick J di game sebelumnya untuk langsung ngelok ke salah satu player penting? Karena sejauh ini belum terpantau adanya sang jungler. Onyx Prime akan melepas Turtle begitu saja. Ya, ambil purple buff untuk melepas Turtle. Ya, kita melihat ya dari Onyx Prime mungkin mereka nggak terlalu pede untuk harus ngekontes, apalagi berhadapan dengan draft early daripada Navi Junior yang sangat possible untuk agresif. Tapi di bagian top lane bench, kedatangan banyak sekali tamu. Bisakah bertahan? Karena lihat bagaimana damage yang dia terima juga terlalu tinggi. Dan kali ini Ben menggunakan go away namun tidak selamat dari maut. Sementara Circling Eagle tiruan X Magic memberikan bantuan, namun sayang Ben sudah tertumbang lebih dahulu. Iya, masalahnya 5 player ya. Rame. Itu Novaria pun ikut campur di situ. Agak susah dan trade-nya bakal coba untuk dilakukan dengan satu monster jungle tambahan lagi dan clear wave di bagian bottom lane sehingga ada platingan gold yang bisa diamankan. Tapi kalau bisa dibilang adil kurang sih. Dapatnya Melissa soalnya yang posisinya sangat dibutuhkan untuk bisa jadi secepat mungkin. Makanya dia aja kan bawanya talent diskon kan. Yeah. Itu ya biar lebih cepat jadi. Tapi kalau udah tumbang sekali gini diperlama lagi, kena delay deh. Ya, dan sekarang Virgi coba untuk sedikit memanjakan bench ya dengan setelah dia tumbang satu kali. Dan kalau kita lihat dari tadi dari Onyx Prime sih memang Franz ya dari tadi nyari pertukaran terus gitu loh. Kayak dia ngelepas Turtle, dia ngambil purple buff. Tadi ketika benchnya dimakan, dia coba untuk ngambil satu lava golem sama orange buff dari Navi Junior. Cuman gak keburu ya tadi ya dari orange buffnya, sehingga masih bisa diambil oleh teman-teman daripada tim Navi. Dan ace gold yang didapatkan oleh Kel. Rugi lagi nih dari Benz, gagal untuk mendapatkan gold strip yang sebenarnya itu bakal enak banget sih kalau jatuh ke tangan dia. Tapi gak apa-apa, move on. 20 detik lagi menuju ke arah Turtle. Glowing One juga udah ada di tangan dari X Magic. Ini item yang sangat membantu ya sebagai seorang mid laner, udah jadi item wajib untuk bisa mengurangi lah setidaknya apapun efek defensif dari Navi Junior nantinya. Dan sekarang setupnya akan dilakukan. Kalau ngelihat dari jungle-nya, emang Onyx Prime harusnya bisa pegang. Tapi kalau ngelihat dari area of effect yang dipegang sama Navi Junior, ini harus diwaspadain juga sih bagaimana caranya dari Navi Junior akan segera masuk. Oke, Rick J sudah membuka vision bagi teman-temannya, di mana sekarang Turtle akan coba bisa didapatkan. Go keluarkan dan terhadap Fras dengan satu retribution yang begitu on point. Memastikan Turtle mereka dapatkan. Lihat bagaimana Virgin menjadi garda terdepan, tapi ada satu buah pergerakan di bagian belakang Rick J. Itu dia Falling Star Moninda membahana mempesona. Dia memastikan Navi Junior kehilangan 4 anggota mereka. 4 pemain tereliminasi, hanya misalkan Super Pin saja. Karena ya emang dia bisa menembus tembok, bisa kabur juga. Tapi lihat bagaimana banyaknya keuntungan yang bisa dipegang oleh Onyx. Semuanya bermula dengan distraksi yang coba dilakukan buat ke Cyber ke arah Turtle sebenarnya. Tapi mereka melepas Franz-nya. Inilah mengapa efek minimum sisi ini jadi agak susah ketika berhadapan dengan Pakuito. Gak ada yang benar-benar bisa menghentikan Pakuitonya. Bahkan lihat Franz-nya bisa masuk dari area tembok belakang ya. Untuk siapapun yang pulang, bahkan gak dikasih pulang sama sekali. Langsung aja disambut dengan sangat baik untuk tamu yang tadi sempat kelihatan. Dan akhirnya ya udah 4 player hilang, 3.000 sekarang gold dipegang oleh Onyx Prime. Rick J sih galak banget nih sama kayak di game sebelumnya. Cuma sekarang dari early dia galak ya. Dengan tadi didapetin beberapa momentum dengan KDA 103 nih. Berarti untuk seorang XP terhitung udah snowball dari awal. Gak mudah untuk seorang Super Prince bahkan nge-take down dia. Falling Star Moon Divine Bandit kena angin aja sih, tapi gak masalah. Nggak apa-apa. Itu ancaman, teknik ancaman. Cuman ya itu masih minim banget sih untuk damage dealernya. Franz sudah pegang sebuah Hunter Strike, tapi kalau untuk benchnya tadi baru ada di Corrosion Site aja, jadi masih butuh proses lah. Setidaknya Outer Turret tadi udah berhasil mereka dapetin di atas, dan sekarang lagi mengincar nih di bagian bottom lane, karena ada perlawanan yang cukup serius dari Navi Junior. Mereka juga bisa nge-trade untuk turretnya duluan. Nah, Turtle ketiga akan jadi sangat menarik sih, karena kan dari tadi imbang nih satu sama untuk Turtle-nya. Siapa yang bisa ngedapetin lebih banyak, siapa yang bisa melakukan setup dengan lebih siap. Oke, kita terlebih dahulu bottom lane yang udah mulai dihampiri. Falling Star Moon langsung menuju kepada seorang Super Prince. Kehilangan sampai hanya sisa 1/2 darahnya.
Dan kini lihat bagaimana Rick J lagi dan lagi menjadi mata, menjadi vision. Tapi damage yang dia terima juga terlalu banyak. Dan Rick J terlalu percaya diri dan terpanis tanpa ada trade sama sekali. Satu pemain sebelum turtle ya. Ini akan ngebuat dari Onyx Prime nggak bisa mendekat. Tapi lihat dari Francis. Oh my god, Francis sakit sekali. Tapi Davian tidak connect, dia terus welcome-nya. Divine Binding lagi dan lagi tidak on point, membuat ternyata Franz di shutdown. Ini dia, cukup disayangkan untuk penggunaan KJ yang nggak connect karena siapapun tadi. Pada akhirnya semuanya bisa ngejar ke arah Franz. Dan ya nice try, karena tadi sebenarnya udah nggak buka flicker juga. Cuman memang entah karena memang respon dari Navi Junior yang cepat atau targetnya memang tadi lagi nggak on point banget, Onyx Prime jadi harus mengulur lagi kesempatan kemenangan mereka. DHS sekarang juga udah ada tangan dari Vance, semakin kuat lagi untuk memberikan physical damage ya dari seorang Melissa. Dan Onyx Prime sekarang lagi berencana untuk melakukan sebuah penyerangan dari arah mid lane seharusnya, karena mereka punya target outer turret sebelum menuju ke arah lord utama. Oke, untuk sekarang sih udah lebih kalem lagi ya. Setelah tadi kayaknya dari Onyx Prime harus sedikit nurunin temponya sih. Terutama Rick J, oke, dia udah sustain, dia udah kuat untuk bisa nahan damage dari 4 apa 3 orang gitu. Tapi ketika seorang Rene udah mulai ikut campur, Rene udah mulai ikutan ngasih damage, ini yang tentu udah mulai harus diwaspadai sama seorang Rick J. Karena tadi bahkan dia udah nge-pop up Purify, dia tetap mampu untuk bisa di take down. Dan Virgi, dia harus lebih sabar lagi, harus lebih pelan untuk nunggu timing supaya Divine Bindingnya lebih on point. Karena memang seperti yang udah aku katakan tadi ya, oke, Divine Bindingnya nggak bisa untuk di cancel apapun gitu, Purify, Flicker, ketika memang sudah terkunci. Tapi ada jeda beberapa detik sebelum pintu dari Divine Binding benar-benar tertutup, dan itu yang so far dimanfaatkan Navi Junior untuk bisa selalu selamat dari mara bahaya. Iya, bener sih. Ini ya Kaja yang sudah berubah sekarang memang agak plus minus ya jadinya. Tapi untuk beberapa saat ke depan, ini masih 9 menit yang pertama, masih terlalu dini juga untuk menyimpulkan sesuatu. Jadi kita wait and see dulu aja, lihat-lihat dulu apakah memang dengan Lord pertama ini bisa langsung dipegang sama Onyx Prime yang sekarang lagi pegang keunggulan sekitar 2000 gold lebih. Ada point swing juga di tangan dari Franz. Kebayangkan seberapa powerfulnya Franz. Bisa nge-take down siapapun aja. Jadi dia sendirian. Oh, terlalu jauh namun Divine Binding dan juga konsil. Beli emas. Dan juga konsil. Keluar tapi tidak mendapatkan apapun. Beberapa kali percobaan dengan hasil yang sama, Virgi. Ternyata Virgi. Virgi, kamu masih mungkin langsung jadi dia udah menyerah di tengah jalan, tapi gak boleh nyerah macam orang lain yang ngomongnya. Bakal dipasangkan dan kira-kira nyawa. Bahkan dia selamat di sana. Bench untuk bisa mundur digunakan sekarang Navi Junior. Namun mereka langsung tarik mundur setelah objektif berhasil dicuri. Iya, ini bagus banget sih permainan dari Franz. Game ini jujur cantik banget. Tapi ngeliat dengan Navi Junior, mereka masih punya rem sebenarnya buat jadi harapan. Parah yang selalu bisa immune, menjaga diri dengan sangat baik. Bedanya sekarang finalnya nggak bikin Skypierce ya, langsung ke arah Hunter karena Skypierce yang dipakai dari Kel. Itu mungkin jadi ya sedikit lebih susah lah, harus lebih kerja keras untuk benar-benar bisa ke dalam damage, karena potensi untuk berubah jadi sebuah skillsnya itu lebih kecil dibandingkan dengan membawa Skypierce. Tapi kalau ngomongin cara defensif, kan juga yang sangat strong sih untuk defensif. Cuman masih bisa, harusnya kali ini masih lap yang pertama. Ya, ini Franz gila, game kali ini sih on point banget retrinya ya, bersinar banget. Meskipun tadi beberapa kali dari Onyx Prime mereka kehilangan momentum, Divine Binding gak connect, Richie-nya tersulit. Tapi dengan X Magic juga Ben yang mampu tuh bisa menjaga posisi mereka, ngasih follow up damage juga di waktu yang tepat. Ini ngebuat Navi kesulitan untuk membuka jalan. Ditambah juga bisa kita bilang sih dari tadi dari seorang Davian ya, dari welcome-nya belum terlalu on point, namun Divine Binding mendapatkan satu, namun yang dia tarik ternyata adalah Dinosaurus yang terlalu besar, terlalu tanky dan terlalu kuat, sehingga meskipun ada begitu banyak resource keluar, tidak ada yang terpanis. Ini berat banget sih memang tadi kalau misalnya narik Dino ya, bertonton ya, agak susah, tapi masih ada Winnie yang selanjutnya yang bisa dikirim masuk oleh Onyx Prime. Nah itu mungkin dari arah tengah atau dari area mid lane, karena mereka masih butuh tambahan sebuah inner turret tambahan lagi bagi Onyx Prime sendiri. Dan untuk Navi Junior
masih ada harapan ya, masih ada asa buat mereka bakal macam cari ke arah game meskipun penggunaan dari Matilda-nya ini juga nggak bisa terlalu agresif banget. Banyak hero-hero yang bisa narik balik kalau misalnya Matilda-nya terlalu berani. Ini udah jelas yang ngebuka vision akan lebih diandalkan pada Super Pin dan juga Davian gitu. Sementara dari Kazemen memastikan siapapun yang terculik, siapapun yang kena follow up damage terlalu banyak, diselamatkan dengan guiding wind. Dan itu skema yang mereka coba untuk jalankan. Tapi so far, dengan adanya 40 stack Sky Piercer, ini tentunya membuat Kel akan menjadi salah satu ancaman besar bagi teman-teman tim Onyx Prime dan menjadi salah satu insurance lah untuk Navi Junior di pertarungan 5 lawan 5 mereka. Karena semakin lama permainan berjalan, damage yang bakal dimiliki oleh Super Pins juga bakalan sakit ya. Dengan beberapa kali tembakan, Astral Recall, oleh kena Ram Dance ataupun Franz bahkan bisa at least ngilangin setengah darahnya. Dan disitulah peran dari Rhapsody seorang Kel yang akan terjamin juga keselamatannya dengan adanya seorang KZ-Man. Dan ingat ya, untuk fight 5 lawan 5, Navi Junior masih bisa banget untuk ngegigit. Tapi dari tadi memang Onyx Prime yang selalu dapetin momentumnya, terutama lewat retribution dari seorang Franz. Iya, itu makanya banget sih buat kita yang sekarang ya. Fokus kecil, efeknya bisa maksimal, dan gangguan dari Matilda tadi belum terlalu ofensif juga, hanya sedikit memancing pergerakan aja. Mungkin memancing flicker, karena itu bakal jadi hal-hal banget kalau misalnya bisa trigger dia. Sakit banget tampil untuk Kel. Selamat dari maut namun Davian karena pokin damage yang begitu banyak dan itu dia tinjuan maut tepat ke dada buat targetingnya sangat-sangat berbahaya terhadap Bester dengan beberapa dan bench yang tumbang Divine Binding tidak selamatkan yang tembakan maut dari Astral Recall S-Magic tertangkap tangan dan double didapatkan Last versus Red 1 menit terakhir tinjuan bakal diberikan Gojek. Apakah bakal kembalikan kondisi situasinya? Karena sekarang Francia mundur, Rensnya selamat dan Navi Junior akhirnya memenangkan tim fight meskipun harus merelakan Lord di tangan Onyx Prime. Ini benar-benar jual beli dari 12 sama nggak merelakan apapun. Ren juga masih bisa menyikapi dengan baik. Mechanical skills yang gila dan kedua belah player antara Ren dan juga Franz. Tapi sekarang Lord juga udah mulai menggila. Apakah didukung oleh dua player saja untuk keberanian dan tekad sih kalau misalnya emang pengen memaksa. Tapi ada hal opsi yang lebih baik yaitu udah sabar aja. Tunggu temennya balik lagi dalam kondisi yang prima. Habis itu baru bisa fokus ke arah ini dan turretnya. Sejauh ini ya players gold by Todak udah terlihat Franz paling powerful sejauh ini. Dengan kita 12.000 tapi dua-duanya itu ada Kel dan juga Ren jadi Navi Junior. Kel nambah satu poin eliminasi dan akan menambah juga stack dari Sky Piercer-nya dia. Akan semakin sakit tentu dan kita melihat tadi ya tetap ya dari seorang Kel harus juga posisinya karena 2 kali 3 kali pukulan dia kelompok strike Rick J terlalu jauh perlawanan dari Thomas Welcome mana sekarang ada Biruka yang menyelamatkan dirinya Astral Echo memberikan efek slow tapi lihat damage yang dihantarkan Dead Sonata hampir memberikan karena dia kebetulan untuk para player Onyx Prime. Iya, jujur serem sih ini Navi Junior mereka udah mulai punya ya power spike-nya dari hero masing-masing, dari Granger yang udah pasti akan sakit karena bawain ke arah Sky Piercer juga. Terus Davian yang sekarang juga udah punya banyak target, apalagi kalau misalnya future-nya ready deh dalam beberapa saat lagi ya, atau beberapa detik lagi. Dia tinggal pilih mau makan siapa, makan malam apa hari ini di arah Onyx Prime. Berbeda dengan Onyx Prime yang akan lebih kompleks sih untuk bisa menangin team fight di sekitar area Lord-nya. Mereka harus menjaga posisi buat Ben. Nggak bisa, yang bisa kita lihat ini udah mulai masuk di menit 15, tapi karena udah kebuli dari awal nggak susah buat Ben. Ya tapi ingat ya Ben ya, ini dia mau Purify. Jadi kalau sekali tertangkap seperti tim fight besar sebelumnya dengan Thomas Welcome, gak sempat ngeluarin go away, output damage-nya dia terima terlalu tinggi. Wah salam bench ya, harus berhati-hati. Walaupun tentunya Thomas Welcome bisa direspon dengan go away, just in case dia terkena inisiasi duluan. Tapi ingat ya untuk mekanisme fight 5 lawan 5 Navi Junior, mereka benar-benar power banget sekali lagi. Karena mereka punya inisiator, mereka punya efek flow luar biasa dari Astral Echo. Kecelakaan pesawat membuat 300 penumpang tewas. Biasa dari Astral Echo yang bisa diberikan oleh Super Pins dan poking damage yang sakit dari Astral Recall, eksekusi yang bisa masuk dari Rhapsody. Dan kita ngomongin legend, berarti ini akan lumayan bergantung ya dari kedua belah sisi dari gorden mereka, terutama dari arah seorang Navi Junior. Dan memang Kel posisinya sejauh ini benar-benar baik, membuat dia sulit untuk bisa ditangkap dan Onyx Prime
mereka yang harus mencari cara dan juga membuka jalannya. Iya, ini Valentinanya milik Kara Winter Crown loh. Jadi udah mulai tahap harusnya buat X-Magic, udah bisa menjaga dirinya sendiri harusnya juga, apalagi ada tambahan flicker yang ready. Gak cuma untuk X-Magic tapi untuk hampir semua player yang membawa flickernya juga udah siap. Dan on spare bahkan item selanjutnya dipilih oleh Phil. Jadi kebayang ya sakitnya sebesar apa physical damage yang dikasih, ditambah dengan Skypear juga. Hero-hero seperti Esmeralda dan tangan Riki pun harusnya udah bisa dilumat habis. Tapi sama halnya dengan Davian ketika bertemu dengan Vance, ini sakitnya bukan main tebus, udah pasti. Karena ada critical damage yang cukup tinggi. Dan kita tahu betapa cepatnya efektif dari Melissa ketika udah punya item-item yang muncul. Betul, lihat tuh. Dia ngasih beberapa tembakan aja pakai Antonio, pakai Madosnya dia. Untuk membuat Davian harus mundur. Tapi Astral itu akan coba bisa dibuka. Dua-duanya sama-sama dikeluarkan. Pegang dibuka dan main band. Terpasang kembali dan lobnya. Berada di Fajar. Tapi Junior bisa. Tekan 1, 2, 3, 4 kali dengan X-Magic. Hampir kehilangan nyawanya tapi selamat dari malapetaka. Ini masalahnya Wave ini bisa langsung didorong. Mereka punya. Oke, kita lihat aja di sana Oni berdagang buat mereka. Karena Regen berkata Magic selamat. Biar ada yang sama-sama kali diberikan. Dan kita bersama-sama kata bos yang tersisa Regen. Sendirian, biar mana nih. Oh my god, Regen. Kali ini pada akhirnya bisa membanggakan tapi sempat jauh memanggil. Teman-temannya kembali ke dalam medan tempur. Gak mau buru-buru masih ada Wave yang bisa didorong di atas lane. Mana ada Wave yang juga di bagian belakang lane. Bahkan masih ada Lord yang berjalan bagi Navi Junior. Mereka harusnya dengan pakai saja. Hadirnya Riki yang bisa nge-distract karena Lordnya mampuskan Oni Prime. Pertahanan bisa jadi pertahanan terakhir atau bisa jadi ini sebuah team fight biasa yang akan melanjutkan permainan kita. Oke, kita akan lihat aja kali ini Astral itu kembali dibuka di tengah pertahanan dengan Astral kami buat ke belakang dan pakai kali Astral Visi akan segera pecah. Ben fokus kali awal, guys sekali akan bertambah dan beri terlalu tinggi. Ben fokuskan, siapa berlawan. Lord dihabisin namun tarik begitu indah berikan Astral. Dapat lihat bagaimana coba bisa bertahan dan satu persatu Angkot dan Navi Junior dipukul oleh sang landak kuning. Wow, masih bisa bertahan surprisingly dari Oni Prime. Clearnya berhasil sukses, terus kita ngeliat bagaimana Bench-nya terjadi dengan sangat baik, tersegel di bagian belakang. Gak ada yang bisa menyentuh bahkan dari Navi Junior. Dan akhirnya itu yang menjadi sebuah kesulitan buat mereka, karena ketika gak ada power untuk nge-shutdown damage dealer-nya, ini juga akan susah. Jadi kalau misalnya bisa diulang mungkin kayak tadi kali ya, sebelum mereka bisa pegang Lord, tim fight-nya di luar, tim fight-nya di sekitar area Lord itu akan udah mulai bergeser ke arah Navi Junior kalau kita ngomongin advantage yang bisa dipegang. Karena lihat, Navi Junior dia udah pegang Granger, Skypear, BOD, si Halberd, Malefic Bulan, dan Immortal. Udah gak ada sepatu lagi. Sama halnya dengan seorang Melissa, tapi Melissa nggak bawa Skypear. Gak ada Skypear sama sekali di Oni Prime, karena ini item keramat sih, item yang bisa ubah nasib orang tuh nggak kayak kali. Skypear ya. Cuman kalau udah lihat game kayak gini sih ya, kita kesampingkan Skypear yang bisa menjadi alat eksekusi gitu loh. Karena dengan bench yang udah memiliki full item, attack speednya dia yang udah sangat amat tinggi, physical attack-nya udah sangat amat sakit, dengan tidak adanya pure badan dari Navi Junior, ini berarti kalau pengen main front to back, Onyx Prime juga tetap masih bisa gitu ya. Cuman memang dari tadi dari X-Magic fokusnya dia adalah ngebuka vision dengan ngambil Astral Echo daripada seorang Super Pins gitu loh. Jadi kayak contohnya di area Lord yang sebelumnya didapatkan oleh Navi, itu juga dengan X-Magic yang membuka Astral Echo duluan, dan mungkin kalau X-Magic bisa dapetin dia tengah welcome, melakukan inisiasi lebih on point duluan, dan tidak mungkin Onyx Prime bisa mengembalikan keadaan. Tapi lihat dari ini gak tenang hidupnya, udah ganggu terus, entah lewat Kel, Sure udah jauh banget ya. Terus juga dari Super Spin yang dari tadi gak berhenti nih untuk ngasih untuk Astral Spin-nya ya dari tadi. Tapi Onyx Prime mereka juga sudah mempersiapkan 2 player di arah bus atas. Jaga-jaga siapapun yang mencoba makan clear dari bagian dalam, ini Dion yang punya kemakan atau dimakan. Dan kasih tahu, hey Ren, udah mengetahui adanya serangan dari bagian belakang, namun sekarang dibandingkan kembali dihindari. Namun Super bisa tertangkap oleh X-Magic, sementara bagaimana kali tertinggal dan Super X-Magic masih berada selesai di sana. Bahkan
tapi sekarang Davian mundur. Rijenya terjebak. Rijenya masuk bagian bawah. Oh my god, Rijenya. Dan siap didapatkan. Hotfire yang hilang. Momentum kembali bergerak ke arah sang landak kuning. Wah, itu kan sudah menggila. Dia masuk dalam red. 3 klik trigger demi bisa mendapatkan player dari Navi Junior. Sekarang Onyx Prime kembali mendapatkan mereka kembali mendapatkan nomor mereka, tapi masih ada PR-nya untuk mendapatkan Lord, untuk mendapatkan base turret yang tersisa juga. Waduh, untung gak ada minion ya. Untung Navi Junior punya super minion hasil dari kemenangan tim fight mereka di war yang sebelumnya. Tapi ini masalahnya Mbak Nevin. Ini setup mengerikan, setup berani dari Onyx Prime lewat sebelah kiri. Iya. Mana yang masih Ricardo ya? Ini masalahnya ada di Rara yang jelas akan mengganggu para Fransnya. Fransnya udah gak ada. Masih ada bench yang lihat. Gimana loh? Flicker. Tapi bisa mendapatkan ke arah Kel juga kan. Karena kalau update dari SPG kan gak main-main. Ben sudah muak. Nona, barangmu jatuh. Main. Ben sudah muak. Early sampai di war sebelumnya ini. Lu bully gue. Ya lu bully gua dari tadi. Gua udah kesel gue keren maju. Beneran disamperin lo ya sama beliau. Tapi Onyx Prime datang membawa Lord yang begitu tinggi. Lord menit 23. Lord kebugaran. Lord yang akan menguji pertahanan Navi Junior. Kebugaran. Hai dia kebugaran. Sehat juga kebugaran. Pilates. Oke. Tapi sekarang dengan Lord yang sangat bugaran dari Ricardo, maukah defensive power dari Navi Junior dipertahankan? Karena tadi Super Pins akhirnya bisa di take down, dan tadi juga akhirnya Kel bisa di take down untuk mengecilkan. Dan ya mengurangi lah ya efek dari Skyfierce yang diharapkan. Dan langsung saja kita tunggu untuk momentumnya. Lord sudah mulai masuk dari arah atas, dari arah atasnya bisa di-clear. Jadi mungkin gak akan masuk secara bersamaan. Apakah sengaja atau tidak disengaja? Wih, lihat Virgi terbang dari area samping. Konsulplay Divine bandingkah? Belum. Masih sabar, masih pelan ketika Davian bakal terjebak, bakal tertinggal. Divine banding sudah dikeluarkan dan gagal melakukan ajetmen di sana. Davian akan mencoba berlama-lama lagi bakal sengaja untuk melepas perasaan. Namun mau tahu bakal begitu saja. Seorang Dempsey hit, luar biasa di sisi. Tapi Kel, Windows mengangkat dirinya. Boom, Shalaka. Kalau begitu on point menghabisi nyawa Rijay di sana. Hampir aja Virgi juga jadi korban selanjutnya dari Astral Spear yang bisa terlihat Skyfierce sama Kel. Ini gajahnya bawahnya Granger mas. Siapa yang gak kabur? Bawahnya pistol-pistolan loh. Kalau bawahnya barat oke, gak bisa ngejar sering-sering. Bawahnya Granger siapa yang gak kabur dengan range jauh itu. Tapi Onyx Prime ini yang udah mulai jadi problem buat mereka nih. Mereka udah dapet Lord, mereka udah menang fight. Tapi gimana caranya untuk nge-end game ini? Karena 2 kali loh, kita dibawa ke arah late game. 20 menit mas sekarang. Iya, tapi ini cuman top lane tarik doang yang mereka dapetin dari inhibitornya. Nah itu tadi juga kita ngeliat Virgi tuh lepas dari bagian bottom lane. Mereka bener-bener kayaknya bisa nih satu lane doang. Aduh montek dari satu Circle Eagle di sana. Lord yang mulai dicicil. Ada Rhapsody, indah perdamaian, pembawa malapetaka bagi sang lawan. Mulai ditembakkan secara perlahan-lahan. Ini akan menjadi Lord yang menentukan kemenangan di tangan siapa. Harus bisa dulu ya, karena kalau dia nggak ready, kalau dia nggak ready, Onyx Prime harus bisa bikin Lord yang riset. Tadi juga Darkseid masih on the way, tapi sekarang udah mulai kembali dengan 5 versus 5 wave. Gak bagus banget sih di arah top lane untuk Onyx Prime. Jujur, mereka akan sedikit kesulitan nanti dari manajemen wave minionsnya. Dan mereka juga sepertinya memang lagi kesulitan dari perebutan ke arah Lordnya, karena gak terlalu banyak yang bisa buka map dari dia aja. What happened itu tadi? Ben tidak ada kali ini. Tapi nampaknya Onyx Prime ingin cacing-cacing naga-naga untuk mendapatkan Lord yang dibandingkan karena 2. Namun dari belakang Navi Junior yang diatas oleh Lord. Dapat memberikan jual bawah. Coba untuk kiting bagi bagian belakang Rensa bakal tertawa. Itu bakal pecah. Di mana dia yang merasa terbuka di tangan dari Super Pit. Bahkan Virgi masih selamat. Winter Prime dan perang Davian. Informasi yang dikeluarkan Rijay. Akan kira-kira nyawanya. Tapi lihat bagaimana X-Magic. Mana yang tersiap. Rijay apakah selamat dan tertembak kembali. Mau dari seorang Super Pit. Dan
Dan kini lawan datang bagi Navi Junior yang akan memastikan mereka menyamakan kedudukan. 26 menit lumayan yang dibutuhkan di game yang kedua. Apa itu easy game? Apa itu game cepat? Karena semuanya bisa dibalikin keadaannya oleh Navi Junior. Seakan-akan balas dendam juga ya dengan apa yang terjadi di game yang pertama. Banyak banget yang terjadi. Onyx kerasa banget adrenalin mereka di game ini. Naik ya, stonks ke atas. Karena mereka udah dapat kalau tadi. Udah dapet nih Grangernya. Setara kita sekarang sepadan gitu ya. Sama-sama gak punya gold laner. Tapi apa yang lakukan sama mereka? Gas lagi. Udah dapet immortal dari Hirara. Digas lagi. Karena udah cacing-cacing agak-agak bos. Tapi menurut aku cukup sih. Dapat kill udah. Sama. Kecuali tadi memang dapat kill gitu ya. Masa udah dapat kill jadi menurut lo bisa kali defense dulu tadi gitu. Sabar lagi. You get 5 stars. Intensitas emosi anak muda sih. Iya. Bener-bener berasa banget. Anak muda banget. Anak muda banget. Virgi burungnya sih. Aduh. Dari tadi ya. Ada lah tanker. Nah, kayak contoh tadi di fight terakhir Lordnya pas dapet ya kan. Di defense banding ditarik Hiraranya sama seorang Virgi supaya ratingnya lebih on point. Dibantu gitu loh. Tapi memang untuk arminya banyak ya momen dari Kajanya yang gak bisa maksimal. Meskipun masih Kajanya kan masih skill 1, skill 2. Tapi memang dia adalah hero yang momentum banget. Jadi ketika momentumnya gak dapat, efeknya jadi bisa fatal kemana-mana. Mungkin dengan posisi tadi kalau misalnya Kajanya bisa lebih on point, bisa cepet gitu. Banget. Kalau gue jujur nih. Itu aja jadi banyak miss moment, banyak akhirnya yang gak maksimal ya. Tapi oke. Tapi gue sih penasaran Benz tadi terakhir kemana kenapa ya? Tiba-tiba notice skillnya dari Kel. Kayaknya dia ketembak Nova kena Skyfall Stranger. Iya gak sih? Jadi kayak sama-sama kena 2 kali deh. Iya, player of the game dulu kali ya. Ini kita penasaran soalnya siapa ya? Kira-kira ya. Dari player of the game jujur ini lumayan susah ya untuk memilih. Jadi langsung aja kita lihat yuk ini dia untuk hasilnya. Yes, ini dia player of the game kita, Super Vince. Memang sih ya ini Astral Ripple nembakin Astral Spear. Boom. Itu di momen pas anak-anak dari Onyx Prime pengen cabut, pengen lari, ya langsung gagal semua skema larinya ya karena Astral Spear benar-benar on point banget, langsung benar-benar ke dada para player dari Onyx Prime. Iya. Ini kita distract ya dengan game banyak banget. Sampai seru. Iya, sampai lupa juga nih memilih. Oh, saya enggak. Saya enggak. Bareng-bareng dan. Ya, tapi ini highlightnya nih, silakan Mbak. Iya, kalau tadi kita kalau ngelihat perang sebenarnya bisa jadi MVP juga. Jadi objektif yang menang ya. Karena memang momennya dia menyelamatkan untuk para objektif, dia membuat temen juga. Tapi mas kedua mana itu? Wah, iya. Finishing Ranger. Selesai sudah. Nyawa dari band cepat itu ya. Karena dia nggak pegang item banget ya. Ini biasanya nggak sempet ya kalau misalnya punya pun. Soalnya itu kan surprise juga. Siapa sangka kena Astral Spear tadi. Dan ya secara finishing yang tadi kita bahas juga akhirnya dia bakal ditarik dulu sama Onyx ketika mereka udah dapet kill-nya. Tapi mereka memutuskan untuk digas lagi dan akhirnya dengan Lord yang bisa di-secure Navi. Kenapa? MVP-nya di Lord. Oh iya betul. Langsung masuk ya. Iya, dan yang bertahan Virgi gitu kan. Nggak mungkin Lordnya dibuat terbang sama Virgi. Jadi ya, ini dia game 26 menit. Wow, game panjang umur tentunya ya. Karena emang ini benar-benar iya, keduanya benar-benar panjang umur. Semoga nyampe. Ya, tapi ini kalau kita lihat sih memang benar-benar kuat banget ya dari kedua belah timnya. Defensifnya sih menurut gue benar-benar sama keras gitu loh. Karena kalau kita melihat Navi mereka sempat kehilangan momentum di Lord kebugaran. Lord menit 20 ke atas. Masih harus Lord kebugaran. Dan somehow mereka masih bisa ngedefend dengan baik. Karena kalau kita lihat di draft Navi ya, dengan adanya Novaria sama Granger,
Ini kan Granger kayak contoh single target. Iya. Novaria bukan yang tipikal clear cepat. Tapi mereka lagi-lagi masih bisa bertahan dengan cukup lama. Iya ya. Nih, Franz dapetin Rizky, terus juga Ricky the carry. Wow, Esmeralda ya, yang masih damage terbesar. Wih, bahkan bisa dari Grangernya. Beda sekitar 3.000. Sangat menarik sih ini. Berarti emang efek dari Rick J sebenarnya besar banget ya di game tadi. Bisa selek semuanya. Setbacknya masih Davian. Lagi Davian. Emang masih tipikal laki-laki banget. Apa tuh maksudnya? Jadi garda terdepan. Cewek juga bisa. Selalu benar-benar kayak membadani teman-temannya dengan hero-nya dia. Perempuan Ini juga mau mana nih pendirinya nih? Coba jujur aja masuk dari awal. Jangan yang gimana-gimanain banget ya. Tapi itu menjadi game yang panjang, itu menjadi game yang seru banget. Dan sembari kita menunggu ke games yang ketiga, udah adik-adik teman-temanku tercinta semua, gak usah pakai lama, langsung saja sikat WDP di GoPay pastinya ya. Karena dari nonton MDL, Mabar, Pusreng semua pasti GG di GoPay Games ya. Dan jangan lupa kalian bisa dapetin ya kan promo dimana kalian bisa mengamankan WDP cuma di harga 19 ribuan aja. Kodenya apa Pin? Pakai kode GG WDP MPL. Itu kode yang benar dan valid ya teman-teman ya. Jangan sampai salah. Jadi pastiin kalian klaim dulu kodenya sebelum pembayaran. Dan jangan lupa kalian juga bisa jajan diamond ya kan WDP dengan harga yang murah alias tanpa biaya admin. Wah, ini baik banget sih. Jajan deh mau kopi. Iya, aku jahat cuy. Jadi orang jahat nih sekarang ini. Tapi buat teman-teman yang juga pengen lihat untuk promo-promo dari GoPay, kemudian juga pengen untuk top up pastinya bisa lewat di gopay.id/games. Karena udah pasti murah. Itu dia. Murah banget ya. I love GoPay. We love GoPay. Kenapa sih individualis banget tapi jajan banget? Sorry. We love GoPay. Nanti lagi ya ya. Karena sekarang harus berantem dari Onyx Prime dan juga Navi dulu. Onyx sebenarnya udah banyak banget pakai hero mahal. Meta sekarang. Kira-kira mereka udah pakai, Papi tuh udah pakai. Melissa, Barat, Cloud. Oh. Esme. Paling juga terhitung mahal loh. Paling itu mahal ya. Apalagi game pertama mereka Lydia kan. Tinggal Novaria apa? Ini sih permainan adu emosi sih. Siapa yang emosi? Adu mental. Iya, karena itu game yang panas banget. Emosi mereka terkuras. Nah, ini anak muda nih.